Anda juga kan? Bahkan saudara punya motif jahat menyatakan saya melaporkan ingin memenjarakan Roy Suryo. Ini apa ini statement seperti ini? Saya mau klarifikasi. Saudara pernah nggak mengatakan bahwa niat saudara, target saudara melaporkan itu untuk memenjarakan Roy Suryo? Ya benar. Memang pernah saya sampaikan. Itu yang harus saya luruskan. Saya kan pernah sebagai pelapor dan saat ini masih statusnya sebagai pelapor. Ya kalau kita melapor itu kan kita ingin menegakkan hukum keadilan. Bahwa kalau keadilan tegak itu ada konsekuensi orang dipidana itu hal yang lain. Tapi kalau sejak awal tendensius saya laporkan kamu biar masuk penjara. Ini kan apa? Apa yang mau kita katakan kepada rakyat kita dengan hukum yang targetnya penjara? Padahal kalau kita bicara hukum pidana itu ultimum remedium. Artinya apa? Itu adalah langkah terakhir kalau memang tidak ada jalan lain. Gitu. Jadi saya juga klien saya yang komplain, makanya saya harus melindungi klien saya. Saya pun kalau ngelaporin orang nggak bilang, saya penjarakan kamu enggak. Saya lapor, minta penyidik tindak lanjuti hasil penyidikan seperti apa, saya husnuzon atau presumption of innocent. Bahwa dalam perjalanannya penyidikan yang nggak memenuhi 2 alat bukti dan kemudian di SP3 itu banyak kasus kan nggak harus penjara begitu. Jadi tapi kalau sudah terbuka di depan publik, saya laporkan kamu target saya penjara, ini namanya sudah provokasi begitu loh. Ya, apalagi kita nih lawyer, kecuali itu bukan lawyer nggak ada masalah. Artinya saya cuma memperlihatkan keberanian saya bahwa saya firm. Ketika saya melaporkan Roy Suryo CS ini saya firm dengan alat bukti saya bisa faktakan. Kemudian akhirnya proses penyelidikan menjadi penyidikan itu sudah firm. Jadi makanya saya targetnya ya saya harus penjarakan gitu. Terkait nanti di belakangnya ada abolisi, ada amnesti itu urusan yang berbeda gitu loh. Tapi saya dalam hal ini saya mau memfaktakan bahwa apa yang saya laporkan itu harus dibuktikan di pengadilan nanti. Oke, jadi harus dibuktikan di pengadilan. Harus. Jadi saya firm dengan apa yang saya laporkan, saya yakin gitu. Dengan alat bukti yang saya sajikan kepada penyidik, saya yakin. Dan saya perlu sampaikan kepada rekan bahwa laporan saya itu sebelum Pak Jokowi. Tanya Ibu Kurnia. Ibu Kurnia tahu itu. Saya melaporkan itu sebelum Pak Jokowi melaporkan. Di tanggal? Di bulan April kalau nggak salah. Di bulan April sebelum Pak Jokowi melaporkan. Tahu, sebelumnya kan Barreskrim ditolak, ada yang kemudian Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Terus baru ketika 30 April saudara Jokowi yang membuat laporan, punya Jokowi jalan, ini baru jalan gitu loh. Kalau nggak ada barangnya Jokowi nggak jalan nih barang. Nah tadi saya mau katakan berani, oke, saya hargai berani. Tetapi harus ditakar. Maksudnya bukan keberanian yang melanggar asas praduga tak bersalah, apalagi kemudian ada semacam target subjektif yang itu merupakan konfirmasi kebencian. Memenjarakan orang itu konfirmasi kebencian. Janganlah begitu. Sekarang kita kalau melaporkan orang, kemudian kita tidak bertujuan sesuatu, ya untuk apa kita melaporkan? Kalau itu menjadi lebih sikap baik berdamai aja kan begitu.